Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 6 ayat 9-10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa fokus doa kita hari-hari ini? Pertanyaan ini saya ajukan bukan hanya kepada mahasiswa yang saya ajar, tapi juga kepada diri saya sendiri. Sebagian besar menjawab dengan cukup seragam. Mereka berdoa untuk kesehatan, keuangan, pertumbuhan iman, pendidikan, serta mendoakan pergumulan orang-orang di sekitar mereka, keluarga, sahabat, dan rekan sepelayanan. Jika dirangkum, kebanyakan doa-doa kita memang berpusat pada pergumulan pribadi dan orang-orang terdekat. Tentu tidak salah, bahkan itu baik dan perlu. Tapi mari kita jujur, betapa jarangnya kita mendoakan hal-hal yang lebih luas, seperti pelayanan penginjilan, mereka yang menderita atau dianiaya karena iman, atau penanaman gereja di tempat-tempat yang belum terjangkau. Namun,
Mari kita lihat kembali doa yang diajarkan Yesus dalam Matius 6. Doa itu tidak dimulai dari kebutuhan pribadi. Fokusnya bukan pada kita, tapi pada Bapa dan agendanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Yesus mengajarkan kita untuk menjadikan Bapa dan kehendak-Nya sebagai prioritas dalam doa. Doa yang benar bukan sekedar daftar permintaan, tapi penyelarasan hati kita dengan hati Bapa. Malam ini, mari kita berefleksi. Apakah doa-doa kita lebih sering tentang apa yang kita mau atau tentang apa yang Tuhan mau? Apakah kita masih menjadikan kebutuhan pribadi sebagai inti, atau sudah belajar menjadikan kerajaan Allah sebagai pusat? Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh berdoa bagi diri sendiri atau orang lain. Tapi kiranya kita diingatkan bahwa dalam setiap doa, yang utama bukanlah kita, melainkan Bapa di sorga dan kehendak-Nya. Mari malam ini kita berdoa seperti Yesus, bukan hanya dengan kata-katanya, tapi juga dengan hati yang tertuju kepada Bapa dan agendanya. Bapa kami di surga, kiranya namamu dikuduskan. Kami berdoa, kiranya kerajaan-Mu segera datang. Kiranya kehendak-Mu yang jadi di bumi ini dan juga di surga. Kami sadar bahwa kami lemah dan banyak kali berfokus pada diri sendiri dan orang lain. Namun di sisi lain, banyak kali kami mengabaikan doa untuk kehendak-Mu dan agenda-Mu. Ajar kami ya Tuhan dalam segala pergumulan kami dan orang-orang di sekeliling kami, untuk tidak hanya berfokus mendoakan diri dan orang lain, namun juga mengubah fokus doa kami kepada-Mu dan agenda-Mu yang mulia. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan kami dalam doa. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.